Coba perhatikan. Halo? Coba. Materi kita hari ini nih, konsep nilai mutlak. Perhatikan, konsep nilai mutlak. Untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan kedua ilustrasi berikut ini. Kita ilustrasi. Diikuti. Diikuti. Bisa diikuti? Oke. Siapa enggak nih? Susah gitu. Coba perhatikan nih, konsep nilai mutlak. Maaf, jangan bicara-bicara ya. Dihapus dulu nih cara-caranya. Perhatikan ilustrasi ini coba. Pada gambar 1.1, kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Suatu pasukan pramuka sedang berjalan pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah jalan. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan adalah mundur 3 langkah jalan, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah, demikian seterusnya. Jadi kalau dalam regu pramuka itu komandannya bilang 4 langkah ke depan atau maju, itu berarti ada 4 langkah ke depan. Tapi kalau 3 langkah ke belakang, berarti dia mundur 3 langkah. Coba. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan arah. Contoh, maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam, dan mundur 3 langkah, berarti mundur 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini, yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Jadi, kita nggak usah berpikir arahnya kemana, yang penting arahnya ke depan. Ke depan itu mau, yang penting ke depan, bergerak ke depan. Berarti 4 langkah ke depan. Terus 4 langkah ke belakang, berarti dia bergerak ke belakang. Kita tidak melihat dia arahnya kemana. Yang penting ke utara atau ke selatan atau ke barat, enggak. Yang penting dia ke depan dan ke belakang. Cerita kedua sekarang. Cerita kedua. Perhatikan. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Si anak melompat ke depan 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang. Dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang.
dan akhirnya satu langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Coba perhatikan. Tadi kan ke belakang satu langkah dari posisi diam. Posisinya misalkan X, sini. Terus ke belakang satu langkah lagi. Ke belakang satu langkah lagi. Jadi kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Berarti yang pertama ke belakang satu langkah. Berarti warna oranye. Berarti kan warna oranye. Warna oranye ini berarti ke belakang satu langkah. Berarti kan negatif 1. Kita nggak usah pikir negatif positifnya. Yang penting dia ke belakang satu langkah. Terus, iya betul ya, ke belakang ya. Terus ke belakang satu langkah. Ke belakang satu langkah. Ke depan 2 langkah. Ke depan 2 langkah. Dari sini tadi, kita ke depan 2 langkah. Berarti habis dari, yang pertama tadi yang ini. Yang pertama yang ini 1 langkah. Berarti sampai dengan 0. Yang kedua yang oranye 1 langkah lagi. Berarti sampai dengan negatif 1. Terus ke depan 2 langkah. Ke depan 2 langkah. Berarti yang warna biru. Dari negatif 1 ke 2 langkah berarti ke titik 1. Kita ke belakang 3 langkah. Mulai dari sini ke belakang 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti di negatif 1 lagi. Terus ke depan 2 langkah. Dari 0. Ke depan 2 langkah berarti ke titik 2. Posisi diam si anak. Nah, ini posisi diam si anak. Dari gambar di atas, kita misalkan bahwa X sama dengan 0. Maka posisi diam si anak panah pertama di atas garis bilangan. Ini maaf jangan dicoret ya, tutup. Tolong dihapus dulu yang nyoret. Iya. Oke, halo, bisa didengarkan? Oke. Anak panah yang pertama di atas garis bilangan menunjukkan langkah pertama si anak sejauh 2 langkah ke depan mengarah ke sumbu X positif atau plus 2. Anak panah kedua menunjukkan 3 langkah si anak ke belakang mengarah ke belakang X negatif atau min 3. Dari posisi akhir langkah pertama demikian seterusnya sampai akhirnya anak berhenti pada langkah kelima. Jika kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1, langkah saja ke belakang berarti X sama dengan min 1 atau X sama dengan plus 2 plus min 3 plus 2 plus 1 dan plus min 1 sama dengan min 1. Jadi kan tetap dari dia maju mundur sampai dengan tetap kembali ke posisi min 1. Jadi kita dapat melihat pergerakan akhir si anak dari posisi awal adalah 1. Satu langkah saja ke belakang. Sudah, maksud ya? Ini tabel nilai mutlaknya. Bilangan non negatif 0. Nilai mutlaknya 0, bilangan negatifnya min 2, nilai mutlaknya 2. Ya. Bilangan non negatifnya 2, nilai mutlaknya 2, bilangan non negatif 3, bilangan mutlaknya 3. Jadi dalam nilai intinya dalam bilangan mutlak ini tidak ada nilainya negatif. Ini kan negatif ya, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dia nilainya tetap 2, 3, 4, 5. Begitu juga dengan bilangan non negatif. 0, 2, 3, 5. Nilai mutlaknya tetap 0, 2, 3, 5. Jadi positif tetap positif, negatif tetap positif.
Positif tetap positif, negatif jadi positif nilai mutlaknya. Maksud belum? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita perhatikan gambar. Ada beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan, yaitu sebagai berikut. Harga, ini coba, garis dua seperti ini bacanya harga mutlak. Garis dua seperti ini bacanya harga mutlak. Harga mutlak 3 sama dengan 3. Harga mutlak 3 itu dia ke depan, berarti dari 0 sini ke 3. Berarti dia sama dengan 3. Terus harga mutlak 3/4 sama dengan 3/4. Berarti 3/4 itu di antara 0 dengan 1. 3/4 itu di titik tengah-tengah. 3/4 itu 1 kurang, 0 lebih. Jadi di tengah-tengah. Di sini. Itu harga mutlak 3/4. Harga mutlak 0. Harga mutlak 0 ya nggak ada harga mutlaknya, tidak ada nilainya. Makanya di sini kosong. Dia titiknya di titik 0 sini, nggak ada nilainya. Di titik 0. Terus nomor 4, harga mutlak negatif 5/2. Tadi kan kita di atas bisa lihat di sini di tabel, coba perhatikan tabelnya dari mana. Nah, dia negatif, nilai mutlaknya tetap positif. Negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini tadi negatif 5/2 harga mutlaknya, ya tetap 5/2. 5/2 itu di mana? Karena dia negatif, maka di belakang sini antara negatif 2 dan negatif 3. Antara negatif 2 dan negatif 3. Di sini harga mutlak 5/2. Terus yang nomor 5, harga mutlak negatif 3. Sama dengan 3, nilainya 3. Berarti 3 langkah ke belakang. Nilainya berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini, di posisi negatif 3 di sini. Dari 0 di sini. Berikutnya bisa. Coba itu bukan speakernya. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan, yang mau tanya itu bukan speaker, tapi kalau yang enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Silakan yang mau ditanyakan. Yang belum jelas dari ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nggak jelas yang mana? Ayo. Siapa? Khairul Akbar. Hidupkan dulu speakernya. Oh, yang nomor 4, Pak. Nomor 4. Oke. Negatif 5/2. Harga mutlaknya kan 5/2. Sekarang yang tak pertanyain itu loh, Pak. Apa? 5/2. Kok bisa di antara 2 sama 3? Oke. 5/2. Dia dari 0, berarti dia berapa langkah? Sini 1, 2, 3. Bukan 3, berarti 2 lebih sedikit. Berarti kan jatuhnya di sini. 5/2 itu kenapa ke belakang? Karena di harga mutlaknya ada negatifnya. Dan negatif di sini. Maka dia ke belakang arahnya. Tapi nilai langkahnya kan tetap jalan loh. Dia tidak berputar, dia tetap jalan ke belakang. Dia tetap jalan ke belakang, tapi di antara -2 dan -3, kenapa di antara -2 -3? Karena 5 dibagi 2 itu 2 lebih. Oh iya ya, 2,5. 2 lebih, 2 Oh. Ya 2,5 di sini berarti dia. Berarti kan di antara -2 dan 3. Oke? Itu Akbar. Yang lainnya kalau ditanyakan silakan. Yang nomor berapa? Maksud ya? Ini nomor 5 ini negatif 3 karena dia 3 langkah. 1, 2, 3. Ini posisinya. Cukup lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya coba. Nggak mau lagi. Nah, ini definisinya. Definisinya halaman 14. Coba perhatikan halaman 14.
Definisi. Misalkan X bilangan real, harga mutlak X dibaca senilai mutlak X. Ini bacanya nilai mutlak X atau harga mutlak X. Dan didefinisikan, jadi kalau ada harga mutlak X, berarti dia punya X positif dan X negatif. Kalau ada harga mutlak X, harga mutlak itu kan harga mutlak X itu kan sembarang, terserah bilangan dia, masih bilangan bisa diisi berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi dia X, harga mutlak X ini ada X positif dan X negatif. X positifnya itu berapa? Jika X lebih dari 0. Jadi dia X itu lebih dari 0 untuk harga yang positif. Untuk harga yang negatif, untuk apa? Jika X kurang dari 0. Ingat, jika X kurang dari 0, berarti dia pakai harga X yang negatif. Tapi kalau dia X positif, itu X lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, itu definisinya. Jadi, X itu punya harga mutlak, positif dan negatif. Nah, ini contoh yang A. Misalkan, 1/2 harga mutlak, 1/2 harga mutlak sama dengan 1/2, karena 1/2 itu lebih dari 0, ternyata lebih dari 0 ya, adalah bilangan positif. Kenapa? Karena dia lebih dari 0. Nah, sekarang harga mutlak 5. Harga mutlak 5 itu 5, karena 5 lebih dari 0, maka bilangannya positif. Nah, sekarang yang C, perhatikan, yang C ini beda. Yang C ini beda. Harga mutlak dari -3 itu sama dengan -3 karena kurang dari 0, maka dia nilainya negatif. Maksudnya ke belakang gitu, dari bilangan tadi dia ke belakang. Dari sini ada yang tanyakan enggak sebelum kita ke latihan 1 ini? Tidak, Pak. Cukup, kita ke latihan 1. Kita ke latihan 1. Coba perhatikan. Gunakan definisi 1.1 untuk menentukan nilai mutlak berikut. Di sini ada, bentar dulu, di sini ada X plus 2 untuk X bilangan real. X plus 2 untuk X bilangan real. Enggak ada. Yang masih bisa mengikuti? Yang baru masuk ini, kita sudah berjalan, menyesuaikan saja nanti yang baru masuk. Oke, bisa didengarkan? Bisa, Pak. Nah, bisa kita lanjut. Bisa, Pak. Nah, ini tentukan harga mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Kamu tuh perlu mencari nilai X-nya itu berapa. Nah, tadi kan X itu punya nilai apa? Negatif dan positif. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, kalau di sini misalkan X atau coba pindah ke ini dulu, Pak. Pindah ke kamera. Oke, siap. Nah, di situ tadi ada ini kan? Ya, perhatikan. Di sini tadi ada harga mutlak X plus 2. Seperti ini kan? Harga mutlak X plus 2. X plus 2. Nah, kita ubah dulu ke dalam bentuk biasa. Tadi X itu kan ada harga negatif dan harga positif. Kita harga positifnya dulu. Harga positifnya berapa? Yang nomor 1 ini yang harga positif. X plus 2. Kenapa dia X plus 12? Karena dia harga positif. Maka X sama dengan berapa? X plus 2 sama dengan 0.
X plus 2 sama dengan 0. 0. Maka X sama dengan 2-nya pindah ke sana. Jadi apa? Jadi negatif 2. Jadi nilai X-nya sama dengan negatif 2. Terus yang kedua yang harga negatif menjadi X atau min X plus 2 sama dengan 0. Gitu? Atau kita kasih kurung karena Ya. negatifnya itu nilai kedua. Min X plus 2. Ya. Jadi kamu kalikan satu-satu X-nya. X kali min 2, min kali X, min X. Gitu? Kelihatan nggak? Terus min kali Macet-macet 2. Pak gambarnya. Min 2, waduh, sama dengan 0, coba. Terus, sekarang, gambar. Apa ada gambarnya? Sip. Yang harga negatifnya X min 2 plus 2 sama dengan 0. Jadi X yang negatif 2 pindah ke sana. Jadi min X sama dengan 2. Gitu? Min X sama dengan 2. Karena yang diminta X, maka ini menjadi positif. Menjadi X sama dengan min 2. Jadi kan nilainya min 2 dan min 2. Coba saya tanyakan enggak? Kalau saya tanyakan. Gimana? Ada yang tanyakan enggak? Macet soalnya. Ya, oke. Ambil dipahami. Gambarnya sing macet, suaranya lanjut. Oh, Oke. wis. Oke. Yang lagi trouble ya tunggu dulu. Ya, ready semua? Masih ada yang trouble nggak? Ada. Masih ada yang trouble nggak? Sudah bisa sini masuk sini? Oke. Oke, kalau mau disalin dulu. Itu kan? Oke, terganjut. Halo? Belum Pak, belum. Oke. Belum. Sabar, kita pelan-pelan aja. Iya Pak. Sambil dibuka Belum, Pak. materinya ya. Pak. Astagfirullah.
Suaranya enak. Si gambarnya kok aja sih. Mas. Berapa menit lagi kak? 10 menit ya? Oke, kita lanjut. Kita contoh yang sederhana dulu aja lah. Jadikan contoh yang sederhana dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kan yang contoh sederhana. Sekarang yang persamaan. Waktunya tinggal 10 menit, 8 menit ya. 8 menit. Yang baru gabung ya silakan saja. Sekarang kita ke persamaan. Misalkan ada pertanyaan seperti ini. Misalkan ada pertanyaan. Misalkan harga mutlak X min 2 sama dengan 1. Harga mutlak X min 2 sama dengan 1. 2 sama dengan 1, ini dia punya harga negatif dan positif. Ini yang pertama, X min 2 sama dengan 1 dulu. Jadi X sama dengan 2-nya, nah, ini menjadi 1 plus 2. Jadi X sama dengan, nah ini untuk harga yang pertama, harga yang positif. Harga yang negatif itu gambarnya peteng nih Pak. min 2, kok masa gelap? X min 2 sama dengan negatif 1. Belum kelihatan Pak, masih gelap. Gelap. Suarane enek tapi wujudnya renek. Gambarnya sing enek Pak. Genderuwo. Coba. Oke, ada yang masih bermasalah? Masih. Kita nanti coba lihat dulu. X min 2 sama dengan min 1. Jadi min 2-nya pindah ke sebelah sini. Bisa. Ya. Ya kemana? Nggak kelihatan. X min 2. Ini bisa soalnya dibuka di sini. X min 2-nya pindah ke sini, jadi X sama dengan min 1 plus 2. Karena dia negatif menjadi plus. X sama dengan min 1 tambah 2 menjadi 1. Jadi harga mutlak yang positif itu nilainya 3. Harga mutlak yang negatif nilainya 1. 2. Oh, 1. X min 2 sama dengan 1. Harga mutlak X min 2 sama dengan 1. Itu. Coba. Ada yang nanya kan? Tanya nih piye Pak, ora ketero. Ya, Gak ada wujud deh. ini yang sini apa namanya? Suaranya jelas loh Pak. Itu ya. Gambarnya enek Pak. Wahyu Nur. Masuk belum? Belum. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Oke, sip. Eka Imelia. Coba masuk belum? Itu speakernya dihidupin dulu pojok. Speakernya dihidupin dulu. Udah, Pak. Oke, sip.
Aprilia Asani. Hidupin dulu pasalnya itu, speakernya. Masuk belum? Untuk gabungan ya, 2 anak ya itu. Ya, sip. Makanan enggak, Pak? Wah. Masih tinggal 4 menit coba. Rizky dan seterusnya ini coba tabel dulu. Rizka, Vita, Arsyad, Rahman, Ulyatus, Reza Hidayat. Ini nggak ada gambarnya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, gitu ya. Orlaili, Makbul, Sandi. Ini ada 18 partisipan ya. Makbul ya. Sandi, Ahfa, Afifah, Agus, Sampurna ini nggak ada gambarnya. Nah. Terus gambarnya nggak ada gambarnya. Agak kotor. Oke. Ini masih ada waktu 3 menit. Kalau ada yang ditanyakan, kamu pelajari dulu di LKS atau di buku yang di download kemarin. Silahkan pelajari, nanti untuk pertemuan selanjutnya kalau yang nggak jelas silahkan ditanyakan, atau di share di grup juga boleh ditanyakan, gitu juga boleh. Oke. Ada pertanyaan? Aduh. Memang kendalanya kalau online seperti ini, akan ada sinyal. Tapi kalau di Pak, sini temanku bagus, tadi bolak-balik, Pak. apa ya? Afifah ya? Iya. Oh, Octavia. Afifah. Ya, Susah, ya. mudah-mudahan segera bisa belajar langsung. Jadi kita lebih enak. Ini cuma perkenalan aja. Materi kita harus mutlak untuk hari ini. Masih ada waktu 2 menit. Apa yang menanyakan? Sing ngarep ditekokne piye, Pak? Ora tero gambar-gambare. Gambare, Pak. Kayak genderuwo. Iki mau sing wis dicatet sing 1. Iya. X+1. Gaib berarti. Sudah. Nanti dilanjut di grup aja. Waktunya sudah habis. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu 2 menit. Ini baru perkenalan, kita belajar hari ini. Ada 16 partisipan. Nanti yang lain mungkin menyusul atau bisa nanti di-download materinya. Mak, lihat orang ini, Mak. Nah, apanya? Tapi minum-minum. Ya kan, Mak. Cukup ya? Kita akhiri dulu ya. Pak. Kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.